deh kayaknya. Aku juga kurang tahu sih. Oh, gimana kalau kita tanya Luciana Ali? Mereka di mana? Kayaknya mereka di lobi, samperin yuk. Yuk. Ali, Lucy. Iya, kenapa? Kamu nanya dong. Bukan produksi itu termasuk dalam sumber daya alam hutan kan? Kalian nggak tahu? Itu termasuk kok. Nah, biar kalian lebih ngerti, yuk kita ke hutannya langsung. Ayo, ayo. Nah, ini dia hutannya. Oh, jadi ini ya? Terus penjelasannya gimana lo? Nah, daripada kalian penasaran, yuk kita masuk ke penjelasannya. Halo teman-teman, jadi jenis-jenis hutan tuh ada 3. Yang pertama hutan lindung, berfungsi melindungi ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Contohnya seperti hutan lindung Gunung Plesiru di Aceh. Kedua, hutan produksi yang kayak punyanya si sel Kentara. Fungsinya menghasilkan SDA yang bisa dimanfaatkan seperti kayu, rotan, damar, karet, dan hasil hutan lainnya. Contohnya seperti hutan produksi di Kalimantan untuk industri kayu. Nah, yang ketiga, hutan konservasi. Fungsinya melindungi keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna langka. Contohnya seperti Taman Nasional Ujung Kulon atau Taman Nasional Komodo. Sebelumnya, apa sih hutan itu? Hutan adalah I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. wilayah yang didominasi oleh pepohonan sehingga menjadi habitat bagi flora dan fauna. Apa aja sih manfaatnya? Ayo kita saksikan. Hutan juga memiliki banyak manfaat loh. Contohnya yang pertama, menyediakan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Pohon-pohon di hutan menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Hutan juga menyerap CO2, membantu mengurangi pemanasan global. Yang kedua, menjaga ketersediaan air. Akar pohon menyerap air dan menyimpannya di dalam tanah. Hutan mencegah kekeringan dan menjaga sumber mata air. Yang ketiga, mencegah banjir dan longsor. Akar pohon memperbaiki struktur tanah. Hutan menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir dan tanah yang longsor. Keempat, sebagai tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Hutan adalah habitat alami bagi hewan dan tumbuhan. Tanpa hutan, banyak spesies yang bisa punah. Yang kelima, sumber bahan baku. Kayu, rotan, damar, karet, madu, tanaman, obat, dan lain-lain berasal dari hutan. Maka itu banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari hutan. Jadi, cara menjaga hutan yaitu 1. Reboisasi, penghijauan kembali. Jadi kita tuh menanam pohon di hutan yang gundul atau rusak. Tujuannya untuk memulihkan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan penyerap air. Yang kedua, ada mencegah pembakaran hutan. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. Mengedukasi masyarakat dan petani tentang dampak buruk kebakaran hutan. Yang ketiga, mengurangi penebangan liar. Penebangan harus ada izin resmi dan dilakukan secara tabang pilih. Tidak semua ditebang. Menggunakan kayu dari hutan produksi dan kebun kayu legal. 4. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Mengajarkan pentingnya hutan kepada anak-anak dan masyarakat luas. Melibatkan masyarakat dalam program pelestarian hutan. Yang kelima, melindungi flora dan fauna. Menjaga habitat hewan dan tumbuhan langka agar tidak punah, tidak berburu atau merusak ekosistem hutan. Yang keenam, menjadikan hutan sebagai kawasan konservasi, membentuk taman nasional, hutan lindung, dan cagar alam. Apa aja sih hasil hutan itu? Yang pertama ada hasil hutan kayu. Contohnya kayu jati, kayu meranti, kayu mahoni, dan kayu ulin. Manfaatnya sebagai bahan bangunan, mebel, bahan kertas, kapal, dan lain-lain. Ciri-cirinya diambil oleh pohon-pohon besar di hutan dan memerlukan waktu yang lama untuk tumbuh sekitar puluhan tahun. Yang kedua, ada hasil hutan non-kayu. Contohnya, rotan, hutan damar, karet, buah-buahan hutan, madu, dan jamur. Manfaatnya sebagai bahan kerajinan, obat tradisional, makanan, dan kebutuhan lingkungan. Ciri-cirinya tidak merusak pohon utama jika dipanen dengan benar. Bisa dipanen lebih sering dibanding hasil kayu. Dan itu semua hasil-hasil hutan. Nah, sejak tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari sumber daya alam hutan. Kali ini kita akan membahas mengenai kasus pembakaran hutan yang dilaksanakan oleh manusia. Contoh kasusnya yaitu
kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran ini terjadi setiap tahun, namun puncaknya berada pada tahun 2015. Nah, penyebab dari kebakaran hutan ini yaitu pembukaan lahan secara ilegal dengan cara membakar hutan untuk perkebunan sawit dan juga pertanian. Perusahaan atau oknum masyarakat melakukan pembakaran karena lebih murah dan lebih cepat. Dampak dari hal ini yaitu asap tebal menyelimuti wilayah Indonesia hingga negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sekolah ditutup, penerbangan dibatalkan, dan jutaan orang mengalami gangguan pernapasan. Hewan liar kehilangan habitatnya seperti orangutan. Kerusakan ekosistem besar-besaran dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini juga menimbulkan beberapa kerugian, seperti kerugian ekonomi, perkiraan mencapai ratusan triliun rupiah. Nama baik Indonesia pun sempat tercemar di mata dunia karena kebakaran dianggap sebagai kelalaian. Nah, contoh lainnya seperti penebangan liar, illegal logging di Papua, mengakibatkan kerusakan hutan alam dan mengancam keberadaan suku-suku adat. Lalu ada alih fungsi hutan di Riau untuk perkebunan sawit, menghancurkan hutan hujan tropis yang menjadi habitat harimau Sumatera. Maka teman-teman, mari kita menjaga sumber daya alam hutan kita dan jangan merusaknya, agar hewan-hewan dan kita manusia bisa hidup tenang di dunia ini. Sekian dari kami. Terima kasih.